Rencana Indonesia menghentikan ekspor gas langsung berdampak negatif untuk negara sekitar. Singapura yang terkenal akan pengelolaan sumber energi mendadak diambang krisis energi. Hal ini berdampak pada lesunya nilai ekspor negeri Singa yang menurun hingga 2,1%. Selain itu, penghentian ekspor gas ini juga berdampak besar untuk Malaysia. Cetak Gol coba merangkum ketegasan Indonesia buat negara ASEAN merugi sebagai berikut. Ketegasan Indonesia stop ekspor gas. Indonesia mengalami defisit pasokan gas alam karena permintaan yang sangat tinggi. Padahal Indonesia menjadi negara penghasil gas alam terbesar ke-8 di dunia. Pemerintah Indonesia pun gak tinggal diam dan akan mengambil keputusan terbaik. Prabowo Subianto memutuskan penghentian ekspor gas bumi secara global. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berkata bahwa langkah ini demi mendukung kebutuhan dalam negeri. Pak Presiden menyampaikan agar kita tidak defisit terhadap konsumsi. Saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan, seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia, kami prioritas kebutuhan dalam negeri, ujar mantan Menteri Investasi tersebut. Keputusan berani sang presiden lantas ditanggapi serius oleh para ahli energi. Ketua Komite Investasi Aspermigas Moshe Rizal mengatakan kebijakan ini merugikan para investor. Kebijakan ini berpotensi kontraproduktif bagi investor. Tanpa opsi untuk mengekspor, investor akan kehilangan fleksibilitas dalam menentukan pasar yang paling menguntungkan, ujar Moshe. Sementara itu, pengamat energi Ima Garniwa justru memandang positif kebijakan ini. Menurutnya, selama yang diekspor produk olahan gas, pendapatan negara masih aman. Yang diekspor hasil hilirisasi gas, bukan bahan mentah. Jika industri yang berkembang, pendapatan negara bisa tetap terjaga, meskipun ekspor LNG dikurangi, ujar Rektor Institut Teknologi PLN tersebut. Dampak positif memajukan perekonomian. Rencana Prabowo hentikan ekspor gas diambil untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Keputusan ini memungkinkan industri tanah air bisa mengelola sendiri sumber energinya. Pemanfaatan sumber daya alam Indonesia harus dioptimalkan untuk kemakmuran bangsa dan rakyat, baik melalui pembiayaan pembangunan, perputaran uang di dalam negeri, peningkatan cadangan devisa, stabilitas nilai tukar, ujar Prabowo. Usut punya usut, pernyataan RI 1 ini terkait kebijakan ekspor yang dinilai menguntungkan Singapura. Dilansir dari BPS, nilai ekspor minyak mentah ke negeri Singa mencapai 545 juta US dollar. Minyak yang diekspor ke Singapura kemudian diproses untuk dijual ke Indonesia dengan harga mahal. Penghentian ekspor LNG juga dinilai akan menguntungkan industri domestik. Dengan pasokan gas domestik yang lebih terjamin, kebutuhan energi bisa terpenuhi tanpa harus bergantung pada impor. Prabowo juga berjanji Indonesia bisa mengelola gasnya secara mandiri. Maka dari itu, penghentian ekspor gas ini bertujuan agar bisa memenuhi swasembada energi. Jika berjalan sukses, Indonesia bisa mengembalikan kerugian sebesar 450 triliun rupiah. Kondisi tersebut tentu akan menguntungkan perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Selain itu, kebijakan ini dapat menjadi solusi di tengah penghematan APBN yang dilakukan pemerintah. Dari segi pendapatan di sektor energi, PLN nggak perlu khawatir kekurangan pasokan gas alam, sebab pembangkit listrik dapat beroperasi optimal tanpa bergantung pada bahan bakar minyak. LNG itu yang menjadi kebutuhan PLN, biarkanlah negara yang mengurusnya, karena BUMN milik negara. Saya pastikan PLN dapat LNG, jadi rakyat Indonesia tenang, LNG akan dapat untuk menyuplai listrik, tambah Menteri ESDM tersebut. Membuat Singapura krisis energi. Keputusan pemerintah Indonesia menyetop ekspor gas terbukti berpengaruh besar. Kawasan ASEAN khususnya Singapura terguncang dan bahkan diambang krisis energi. Kabar ini dilontarkan langsung oleh Bahlil Lahadalia selaku Menteri ESDM. Aku bilang sama dia begini, aku kirim kamu energi baru terbarukan dari Kepulauan Riau, oke. Dia juga minta untuk CCS supaya menangkap carbon capture dari industri Riau, oke, saya setuju juga. Tapi saya mau tanya, kamu kasih Indonesia apa? Jangan kamu minta saja terus. Kamu nggak pernah kasih tahu apa sama kita.
Alhasil langkah politik Indonesia ini membuat ekonomi Singapura merosot. Per Januari lalu, Reuters menyebut ekspor domestik non-migas negara Singa turun hingga 2,1%. Penurunan ini sebetulnya sudah bisa diprediksi sejak Indonesia mengambil keputusan. Hanya saja angka tersebut lebih buruk dari yang diperkirakan. Situasi buruk ini semakin diperparah karena perekonomian global tengah guncang. Alhasil, Singapura harus berpikir keras agar bisa keluar dari ancaman krisis yang semakin parah. Diskon besar-besaran kaos lengan pendek dari Fine Mind 3 lembar kamu bisa dapatkan dengan harga 80 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Tercukupinya sumber energi dalam negeri. Kebijakan terbaru Prabowo Subianto membawa dampak positif bagi Indonesia. Pasalnya, pemerintah memastikan kebutuhan energi tanah air akan tercukupi untuk jangka panjang. Bahkan para pemangku jabatan sudah menyiapkan beberapa alternatif untuk menangkal kekurangan energi. Salah satunya dilakukan dengan pengeboran minyak seperti Amerika Serikat. Apalagi Bumi Nusantara punya Pertamina Hulu Energi yang punya rekam jejak baik. Perusahaan besar ini disebut bakal mencari potensi sumber minyak dan gas di sejumlah lokasi baru. Selain itu, pemerintah juga telah menjalin kerjasama dengan Uni Arab Emirat. Negara Timur Tengah ini diklaim mampu memastikan pasokan energi tanah air terpenuhi. Bahkan Menteri Luar Negeri UAE sudah sangat ngebet untuk berkolaborasi. Suhail Mohammed Al-Mazroui memandang Indonesia sebagai mitra strategis. Kita memerlukan task force untuk memastikan kerjasama sektor energi kedua negara dapat terimplementasi, ungkap Menteri Suhail. Di sisi lain, pemerintah juga semakin gencar menghemat sumber tenaga Indonesia. Prabowo Subianto menyatakan program penghematan energi sudah tersusun dengan rapi. Politikus 73 tahun itu diprediksi bakal terus menggenjot rencana tersebut. Pasalnya program ketahanan energi dari Pak Prabowo terbukti mampu meningkatkan ekonomi Indonesia. Salah satunya adalah kebijakan B50 yang memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Selain itu, program tersebut juga mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Memanasnya wilayah Malaysia. Selain Singapura, Malaysia juga terkena dampak pemberhentian ekspor gas. Sebab negeri jiran masih bergantung pada energi Indonesia untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya. Sontak hal tersebut membuat otoritas negara tetangga dibikin pusing 7 keliling. Hasilnya, pihak kerajaan menunjuk perusahaan Petronas untuk menyimpan cadangan minyak dan gas dari Sarawak. Namun keputusan tersebut justru menimbulkan huru-hara di tanah Melayu. Perusahaan Petros yang terletak di Sarawak gak tinggal diam dan mau merebut kendali distribusi gas. Di sisi lain, persediaan gas alam di Malaysia semakin menipis. Hal ini dikarenakan negeri jiran yang gila-gilaan mengeksploitasi sumber daya energi. Malaysia diprediksi akan kehabisan pasokan dalam 39 tahun ke depan. Saat ini cadangan gas alam Malaysia diprediksi mencapai 42 triliun kaki kubik. Angka ini berbanding jauh dengan Indonesia yang punya 54,83 triliun kaki kubik. Namun pemerintah negeri jiran disebut sudah punya rencana untuk meningkatkan sektor gas alam. Ambisi ini dilakukan dengan berusaha menarik sejumlah investor pada bidang tersebut. Pasalnya Malaysia belum siap kehilangan industri gas alam yang sudah memberikan keuntungan 52 miliar ringgit. Paket 5 lembar kaos pendek soft 30S dari Unisex bisa kamu dapatkan dengan harga 90 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Indonesia yang menghancurkan negara-negara ASEAN dengan menghentikan ekspor gas. Bagaimana pendapatmu? Akankah Bumi Nusantara semakin unggul dari tetangga? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.